Hai semuanya, kalau lagi ngomongin komputer, yang paling bagus ya Apple, Dell, Asus, dan lain-lain. Tapi pernahkah kalian melihat komputer generasi pertama? Berikut kita akan mengulas dan menjelaskan sejarah komputer dari generasi ke generasi. Kehadiran perangkat komputer tentu sangat berguna untuk membantu kehidupan manusia di era dewasa ini. Meskipun telah dikeluarkan dan mulai digunakan teknologi mobile yang lebih praktis, tapi ternyata itu masih belum mampu menggeser posisi komputer dalam urusan menyelesaikan pekerjaan. Komputer juga sudah terlihat dari beberapa dekade yang lalu. Bahkan dari komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana hingga kini yang praktis dan bisa dibawa kemanapun dan kapanpun pengguna menginginkannya. Belum mencapai titik tersebut, komputer sendiri mempunyai sejarah panjang mengenai perkembangannya dari generasi ke generasi. Sejarah itu sendiri yang dibagi menjadi 4 generasi. Dan tiap generasinya, perangkat komputer yang diciptakan selalu dibuat lebih baik, sekaligus berbentuk lebih kecil dari sebelumnya. Berikut ini adalah ulasan mengenai sejarah komputer beserta perkembangannya dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam, yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah berat komputer generasi pertama ini ternyata mencapai hingga 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungannya. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang diciptakan oleh Mauchly and Eckert. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Komputer generasi kedua tidak mewarisi komponen-komponen komputer terdahulu, sebab bahasa mesin yang dulu digunakan di komputer pertama ternyata juga diganti menjadi bahasa simbolik. Dan hal itu tentu utamanya lebih memudahkan karena pengguna dan programmer dapat memberi instruksi dengan kata-kata. Setelah dirilisnya komputer, generasi kedua bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat itu, seperti halnya Common Business Oriented Language dan Formula Translator. Perubahan bahasa programan tersebut ternyata memberikan dampak yang efektif untuk komputer sekaligus memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi Integrated Circuit atau ICS. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi IC yang dipakai pada komputer
generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisien dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Sekaligus, temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Perlu diketahui bahwa komputer-komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai sarana penginputannya, melainkan menggunakan kartu berlubang dan pita kertas. Yang artinya, teknologi pada saat itu tentu jauh tertinggal dibandingkan pada saat terciptanya komputer generasi ketiga. Selain ukurannya lebih kecil, komputer ini juga di harga relatif murah dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Yang terlahir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis, hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Perkembangan komputer generasi keempat ini dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Sedangkan yang menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah dari perusahaan IBM yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Lalu menyusul Apple dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1984. Perkembangan teknologi komputer yang dirasa sangat cepat itu secara tidak langsung melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer yang mana kemudian mengarah pada kelahiran internet. Selain itu, komputer generasi keempat sendiri juga sudah mulai menggunakan mouse dan diciptakan Graphical User Interface atau GUI dan kemajuan-kemajuan lainnya. Itu membuktikan bahwa semakin majunya teknologi maka semakin mudah juga pekerjaan manusia. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju ke arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia tentunya. Inovasi selanjutnya hasil dari perkembangan komputer generasi keempat yakni menghasilkan komputer portable yang bisa dibawa kemanapun dan dapat dioperasi kapanpun atau yang biasa disebut laptop.